Gawat bro, generasi milenial akan semakin kesulitan dalam mencari pekerjaan atau jobless teman-teman. Jadi akan ada banyak generasi milenial, Gen Y, Gen Z yang sulit sekali mencari pekerjaan di waktu-waktu yang akan datang. Kenapa kok bisa begini? Ada beberapa faktor yang mendalanginya teman-teman. Jadi yang pertama adalah persaingan semakin ketat di waktu yang akan datang. Yang kedua, lulusan semakin banyak, lulusan sarjana semakin membludak teman-teman. Tapi yang ketiga, lapangan pekerjaan semakin sedikit. Dan yang keempat, pertumbuhan ekonomi sulit teman-teman. Dan kelima, yang terakhir adalah generasi milenial, Gen Y, Gen Z mengalami isu yang sangat serius di masalah karakter. Nah, itu dia kuncinya teman-teman pembahasan kita, topik pembahasan kita pada video kali ini. Jadi ada beberapa alasan kenapa generasi milenial, Gen Y, Gen Z akan sulit mendapatkan pekerjaan di waktu-waktu yang akan datang teman-teman. Saya Joshua Fian, mari kita bahas sama-sama. Jadi sebenarnya perusahaan tidak kesulitan mencari karyawan ya teman-teman, tapi perusahaan kesulitan mencari karyawan yang berkualitas. Nah, jadi kuncinya di situ. Karena memang saya merasakan sendiri dan saya terlibat dalam perekrutan di dalam beberapa perusahaan terakhir ya teman-teman. Jadi saya juga ada pengalaman merekrut juga di perusahaan sekarang yang saya pegang teman-teman. Jadi ada pergeseran karakter yang sangat besar teman-teman. Tapi ini tidak terjadi begitu saja karena tidak salah generasinya juga, tetapi memang perubahan zaman yang membuat generasi tersebut menjadi demikian. Jadi kalau misalnya bisa dibilang generasi sekarang ini adalah generasi instan, serba instan teman-teman. Dimana teknologi sekarang memudahkan kita untuk melakukan apa saja. Sekarang kita mau pesan makanan, bisa GoFood, kita mau kemana aja, bisa Gojek, bisa Grab, bisa Maxim. Ada beberapa aplikasi yang sangat-sangat mempermudahkan kita. Kalau misalnya kita nggak ada duit, bisa pinjam lewat pinjol, segala macam. Jadi semua aplikasi itu memudahkan kita, sehingga kita berusaha bukan berusaha sih, kita nggak berusaha untuk bersabar kayak gitu. Kalau misalnya generasi-generasi sebelumnya mungkin kita akan berusaha untuk, kalau kita pengen sesuatu kita akan berusaha menabung, kita akan berusaha untuk menahan sesuatu, kita akan berusaha menahan pengeluaran kita sehingga kita bisa mendapatkan sesuatu. Jadi di situ kita belajar untuk bersabar teman-teman. Dan itu tidak hanya di situ ya, jadi juga di sekolah juga kita ya bisa dibilang dulu guru-guru killer-killer. Kalau mukul ya mukul, yang nempeleng ya ada teman-teman. Tapi bukan berarti hal itu benar ya. Tapi bisa dibilang mayoritas didikan 90 ke bawah itu adalah guru-guru yang sangat-sangat keras teman-teman. Jadi kita mau ngapain kita harus berpikir dua kali. Tapi kalau misalnya anak zaman sekarang dicubit aja gurunya bisa dilaporkan ke polisi teman-teman. Kayak gitu. Jadi nggak seperti dulu. Memang zamannya udah berbeda, it's okay, zamannya berbeda. Tapi memang sesuatu yang instan itu adalah salah satu kunci kenapa generasi sekarang ini bisa dibilang kurang tahan banting ya teman-teman. Atau istilah kasarnya mental tempe, seperti itu. Dan saya tidak sedikit menemukan di dalam perusahaan-perusahaan ketika merekrut generasi-generasi milenial dan Gen Y, Gen Z, pasti nggak akan bertahan lama di dalam company teman-teman. Wah, macem-macem masalahnya. Yang masalah tersinggung lah, mudah tersinggung, habis itu mental health, habis itu yang pengen healing lah, aduh banyak lah pokoknya, banyak sekali. Jadi hal-hal seperti itu mungkin di generasi 90-an ke bawah juga hal tersebut ada ya, nggak mungkin nggak ada kan, 100% ada, tetapi mereka tidak merasa hal itu adalah prioritas utama kayak gitu. Prioritas utamanya adalah kalau misalnya bekerja ya harus bekerja gini kayak gitu. Jadi lebih struggle-nya tuh lebih dapat, tough-nya itu lebih dapat kayak gitu loh teman-teman. Jadi bahkan saya menemukan ada beberapa perusahaan yang dia membacklist nih generasi milenial, Gen Y, Gen Z kayak gitu. Jadi dia ngerasa nggak apa-apa, saya lebih baik bayar mahal tetapi dapat orang yang lebih matang daripada saya belajar bersabar dan ngajarin anak-anak yang baru ini yang karakternya sulit banget diatur kayak gitu ya teman-teman. Tapi nggak menutup kemungkinan sebenarnya generasi yang baru ini memiliki daya
pemikiran yang sangat luar biasa, kreativitas yang sangat luar biasa. Itu harus saya akui, teman-teman. Tapi secara mental bekerja masih sangat-sangat kurang. Sangat sulit ditemukan orang-orang yang berkualitas, yang masih muda, teman-teman. Nah, ini permasalahannya. Ketika perusahaan ingin mencari orang-orang yang berkualitas, banyak yang melamar, tapi yang kualitasnya bagus belum tentu banyak, teman-teman. Kayak gitu. Jadi ada beberapa permasalahan. Memang sarjana zaman sekarang itu hampir semua orang udah sarjana ya, kayak gitu ya. Hampir semua orang maksudnya melamar kayak gitu, rata-rata sarjana untuk perusahaan-perusahaan, company-company besar kayak gitu ya. Tapi saya melihat dalam beberapa tahun ke depan, saya ngerasa tingkat pendidikan tidak akan menjadi salah satu kunci utama lagi orang di dalam memilih. Tetapi yang penting adalah karakter. Nah, nanti akan banyak tes-tes yang akan menguji karakter. Makanya kan di perusahaan sekarang banyak banget tes-tesnya tuh yang untuk menguji karakter, teman-teman. Jadi tidak hanya interview, tapi juga tes-tes kepribadian itu mulai diprioritaskan perusahaan-perusahaan besar, teman-teman. Karena saya yakin pasti ke depannya orang akan lebih melihat karakter. Karena apa? Percuma kalau misalnya Anda pintar, Anda punya kemampuan yang bagus, Anda punya skill yang bagus, kreativitas yang bagus, tapi kalau karakter Anda jelek, you are nothing. Anda tidak ada apa-apanya. Perusahaan tidak akan mau hire Anda, kayak gitu. Contoh karakter di dalam bekerja itu apa sih? Pertama adalah punya etika yang bagus, attitude yang bagus di dalam bekerja. Jadi tahu kapan harus tunduk kepada atasan, tahu kapan harus mengerjakan tanggung jawabnya dan tanpa disuruh, kayak gitu ya, teman-teman. Terus kedua, harus punya integritas yang tinggi, jujur, dan tidak korupsi. Korupsi itu tidak hanya berbicara tentang uang ya, tapi juga bisa tentang waktu, tentang keadaan, atau tentang data, kayak gitu ya, teman-teman. Harus punya integritas yang sangat-sangat tinggi. Dan yang terakhir adalah punya mental yang bagus, teman-teman. Jadi jangan sedikit-sedikit resign, sedikit-sedikit resign. Saya nggak ini ya, sulit sekali saya rasanya membayangkan kalau kita dulu tuh dapat pekerjaan tuh rasanya udah syukur banget. Tapi kalau anak-anak zaman sekarang, nggak tahu, saya ngerasa mereka lebih milih resign demi memperjuangkan mental health dan tidak mendapat pemasukan, kayak gitu loh. Jadi saya nggak habis pikir. Mereka lebih milih resign dan sulit dapat pemasukan daripada mereka dapat pemasukan bekerja tapi bekerjanya sulit, kayak gitu. Mereka merasa bahwa dengan pekerjaan sulit, tertekan, hidupnya tertekan, mereka udah kayak di neraka lah pokoknya, kayak gitu. Udah selesai lah hidup mereka, kayak gitu. Mungkin karena dulu juga orang-orang generasi yang lama itu ngerasa bahwa mental health itu nggak ada istilah mental health ya. Jadi mungkin mereka merasakan tekanan juga. Pasti mereka merasakan tekanan, sebel di dalam pekerjaan. Mungkin pasti mereka merasakan sebel di dalam dunia pekerjaan. Tetapi semua itu tidak menjadi prioritas utama. Nah, intinya di situ. Semuanya tidak menjadi prioritas utama. Yang penting adalah karir tetap bisa jalan, tetap bisa menghadapi kehidupan. Life must go on, show must go on. Saya harus tetap bekerja, banyak yang harus saya perjuangkan. Saya harus perjuangkan keluarga saya harus perjuangkan karir saya harus perjuangkan hidup saya. Tapi kalau anak-anak zaman sekarang, ya udahlah, kalau misalnya kerja ini nggak cocok, ya udahlah, mending resign. Habis resign, bingung, nggak tahu mau ngapain, kayak gitu. Ketika mau ngelamar pekerjaan, wah, yang lamar banyak banget dan sulit mendapatkan pekerjaan. Terus terang aja, di zaman sekarang, ketika membuka lowongan ya, teman-teman, membuka lowongan yang sifatnya umum ya. Sifatnya umum itu kayak lowongan customer service, kayak gitu, admin. Itu ketika saya buka loker, itu seminggu itu yang daftar bisa sampai 200-300an. Seminggu itu, teman-teman. Kalau misalnya open lokernya sampai 1 bulan, itu bisa yang daftar 3.000 sampai 4.000. Bayangkan, itu baru satu posisi untuk posisi yang umum, teman-teman. Tapi anehnya, ini anehnya nih, konyol nih. Kalau untuk posisi marketing, yang daftar dalam seminggu itu paling 7, 10, 15, paling mentok nih 20, kayak gitu.
Serius, saya nggak tahu ya. Tapi dari beberapa perusahaan yang pernah saya pegang perekrutannya ya teman-teman, seperti gitu. Jadi kalau misalnya untuk loker-loker yang umum itu banyak banget yang daftar. Tapi kalau misalnya udah spesifik dan apalagi kalau misalnya ada kriterianya mampu bekerja di bawah tekanan, wah itu yang daftar udah nggak ada. Nggak ada dikit banget yang daftar. Padahal misalnya gini ya, admin sama marketing nih ya. Job desk, kita berbicara tentang job desk nih, admin dan marketing. Kalau misalnya admin, dia posisinya general admin lah. General admin adalah, ya bahasa kasarnya adalah admin segalanya, teman-teman. Admin segalanya kan mau disuruh-suruh, kayak gitu ya. Dia dikasih tugas untuk memberikan penawaran, misalnya lewat telepon, atau lewat chat, atau lewat apa, kayak gitu. Apa bedanya sama marketing? Coba saya tanya, apa bedanya sama marketing? Marketing juga melakukan hal yang sama. Dia memberikan penawaran-penawaran lewat SMS, lewat telepon, lewat WhatsApp, habis itu sosial media, lewat email, kayak gitu. Tapi kalau misalnya admin juga melakukan hal yang sama, melakukan penawaran lewat SMS, lewat WhatsApp, habis itu juga ngechatting, kayak gitu kan. Sama teman-teman, tapi bedanya di mana? Bedanya adalah marketing. Mereka punya target. Nah, itu dia. Kalau misalnya admin, ini seakan-akan zona nyaman. Jadi mereka ngerasa bahwa kalau misalnya tidak ada target, saya akan bekerja bisa lebih lama, tidak di bawah tekanan, dan saya bisa santai. Kayak gitu. Padahal pekerjaannya sama. Nah, paham ya? Jadi pekerjaannya sama, tapi karena ini masalahnya di target dan seakan-akan kayak marketing itu di bawah tekanan, orang takut teman-teman untuk mendaftar marketing. Tapi kalau misalnya general admin, ya udahlah melakukan hal yang sama, padahal yang dilakukan sama nih, mirip kayak marketing nih, kayak gitu. Tapi dia ngerasa bahwa general admin lebih aman, kerjanya lebih nyantai, tidak ada target, tidak akan kalau misalnya tidak ada target, tidak kayak marketing, kalau 3 bulan nggak achieve, bisa di berhentikan, kayak gitu kan. Konsep pemikiran anak zaman sekarang seperti itu, teman-teman. Sedangkan kita dulu adalah yang penting bisa target tercapai gitu, struggle-nya tuh tinggi, yang penting bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Dimana dulu marketing adalah pekerjaan yang paling dicari. Kenapa? Karena tidak stuck ya teman-teman. Gaji kita yang tentukan. Kalau misalnya kita perform, kita dapat bonus lebih banyak, kayak gitu. Kalau orang-orang yang suka akan uang dan punya daya juang tinggi, pasti akan milih marketing, teman-teman. Tapi kalau misalnya orang santai-santai, leha-leha, yang penting aman, itu pasti akan lebih milih admin, teman-teman. Kayak gitu ya. Jadi ini adalah contoh simpelnya. Ada beberapa posisi yang lainnya yang juga mungkin di dalam dunia pekerjaan realitanya di lapangan mirip, tetapi karena beda bahasa, beda pemikiran orang takut akhirnya milih yang lebih santai, teman-teman. Nah, ada hal yang cukup menggelitik bagi saya, teman-teman. Ini membuktikan teori saya yang barusan saya omongin. Orang zaman sekarang, anak-anak akan sangat takut dengan bisa dibilang bekerja di bawah tekanan, mental health, habis itu juga isu-isu ya toxic isu lah, kayak gitu ya teman-teman. Nah, dari beberapa lamaran yang saya terima, ini gokil banget nih. Dari beberapa lamaran yang saya terima, uniknya anak-anak zaman sekarang itu menulis dengan tegas di CV-nya, di surat lamarannya. Saya temukan beberapa, dan ini nggak sedikit teman-teman, nggak sedikit. Misalnya dari 10 orang, ini 3 orang bisa nulis demikian ya teman-teman. Jadi kalau misalnya mereka di tes tertulis tahap awal, itu kan biasanya ada nulis kira-kira apa sih kekurangan kamu, kayak gitu. Nggak sedikit yang menulis tidak mampu bekerja di bawah tekanan. Sekali lagi mereka menulis dengan tegas tidak mampu bekerja di bawah tekanan. Ini saya temukan 10 dari 30 orang, kayak gitu ya. Jadi bisa dibilang atau 3 dari 10 orang. Nah, kurang lebih persentasenya kayak gitu ya teman-teman. Jadi banyak banget ternyata kayak gitu orang-orang yang takut bekerja di bawah tekanan, teman-teman. Dulu ya,
Kalau zaman dulu hampir tidak saya temukan hal-hal yang seperti itu. Saya aja mau nulis seperti itu takut tidak diterima, teman-teman. Tapi kalau zaman sekarang anak-anak mungkin nggak apa-apa saya nggak diterima. Yang penting mental health saya sehat kayak gitu. Gimana mental health sehat kalau misalnya kita nggak dapat uang, teman-teman? Sedangkan kesehatan itu datangnya dari uang juga. Kita bisa makan sesuatu, kita bisa jalan-jalan, kita bisa ini, kita bisa itu. Happy dong hatinya. Tapi kalau misalnya kita mengutamakan mental health tetapi income nggak ada, masa kita mau sehat? Kan kita akan, aduh mau gini nggak bisa, aduh mau gitu nggak bisa, kepikiran, lama-lama tidur jadi nggak nyenyak, makan jadi nggak enak, kita nggak bisa makan yang kita suka, kita nggak bisa jalan-jalan ke tempat yang bikin kita happy karena nggak ada duit kayak gitu kan. Jadi saya nggak tahu konsep konsep mental health tuh kayak gimana ya, teman. Heran. Bahkan ada beberapa influencer yang businessman itu mereka bilang bahwa mereka membacklist anak-anak Gen Y, Gen Z, teman-teman. Wah, itu terlalu ekstrim sih, itu terlalu ekstrim saya rasa. Tetapi di sisi lain saya merasa bahwa wah, sampai segitunya ya, teman-teman, sampai segitunya. Jadi ya itu tadi, tidak mampu bekerja di bawah tekanan, dan isu karakter ini menjadi sangat-sangat penting, teman-teman, di mana justru itu yang menjadi salah satu alasan gimana perusahaan mau ngerekrut kamu. Nah, ini mungkin bisa jadi pelajaran ya buat teman-teman, apalagi khususnya kalau misalnya teman-teman ini adalah generasi milenial, generasi Gen Y, Gen Z yang lagi menonton video ini. Semoga ini bisa menjadi masukan bagi kalian, teman-teman. Jangan sampai kalian akan kesulitan mendapatkan kerjaan di waktu-waktu yang akan datang. Jadi dengan kalian menonton video ini, bisa dibilang ini contekan buat kalian untuk kalian introspeksi diri untuk melihat, oh ternyata saya kurangnya di apa sih? Oh ternyata saya kurang tough, atau oh mungkin CV saya selama ini mungkin setiap 3 bulan resign, setiap 3 bulan resign. Nah tentu kamu kalau misalnya punya CV seperti itu modelnya, akan sulit mendapatkan pekerjaan. Karena perusahaan besar nggak akan mau cari orang yang lompat-lompat kayak kutu kayak gitu, teman-teman. Paling nggak kamu bekerja di perusahaan itu minimal, itu paling jelek 1 tahun. Itu udah paling jelek, teman-teman. Paling nggak kalian 2 tahun kalau misalnya ingin bosan dan pindah pekerjaan lain. Tapi terlalu lama di dalam company juga nggak bagus kalau misalnya kalian nggak berkembang. Tapi kalau berkembang, it's okay, lanjutkan di sana. Jadi bisa dibilang ini contekan buat kalian ya. Semoga kalian juga bisa introspeksi diri, mana yang kurang-kurang di kalian. Semoga ini bisa menjadi insight buat kalian semua ya, teman-teman. Dan semoga bermanfaat. Mungkin lain kali kita ngobrol lagi di topik lainnya. Kalau misalnya kalian punya topik, silakan kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Saya Jen Sofyan, pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Stay healthy and God bless.